Termasuk kenapa kita dulu menolak yang namanya sipol. Kita kan Maksumi termasuk salah satu partai politik yang tidak mau menggunakan instrumen sipol. Karena kita tidak mau menggunakan instrumen sipol itu, maka Maksumi dianggap tidak punya data di sipol. Nah, jadi kembali lagi menurut saya ini gerakan yang sistemik. Tapi ini nggak punya jalan. Ini nggak punya jalan. Menurut saya tidak punya jalan sama sekali karena konstitusi kita menutup rapat pintu itu. Kecuali satu jalan yang bisa itu kalau dirubah dulu undang-undang dasarnya. Gitu. Bagaimana itu, Prof? Bagiannya? Enggak, yang saya prihatin kok kita di tengah kita bernegara ini kok muncul pikiran-pikiran seperti itu loh. Itu yang saya prihatin. Karena itu menandai kita mundur begitu jauh, dan satu, yang kedua, kita nggak mengerti konsep-konsep besar tentang bernegara. Apa yang dikemukakan oleh orang-orang yang bicara, yang mengakibatkan kita diskusi itu kan sebenarnya kalau kita letakkan dalam kerangka filsafat, ini pandangan utilitarian. Manfaat manfaat. Utilitarian itu, Anda tahu semua akar fasisme itu di utilitarian. Anda tidak bicara lain, akar fasisme itu di utilitarian. Nah, dan itu yang saya sesalkan. Kenapa? Karena kita sampai di titik sekarang ini itu dengan begitu banyak pengorbanan yang luar biasa, sehingga ini menggelikan ya, lucu, menggelikan, dan segala macam yang sejenis itu dari wacana ini. Kalau saya gitu, loh kok begini orang bernegara, kualitas kita bernegara begini, kualitas penyelenggara negara kita begini. Itu yang mengherankan saya. Tapi kalau misalnya kan biasanya ada istilahnya state of exception, istilahnya konstitusi bisa mengecualikan keadaan. Oh tidak, kalau misalnya enggak. Itu kalau Anda belajar tata negara, Anda kenal konsep-konsep misalnya plenary clause atau plenary power. Plenary power itu kekuasaan-kekuasaan yang pada batas tertentu tidak bisa ditunda. Ada juga kekuasaan-kekuasaan yang misalnya executive privilege itu bisa ditunda atau ditambahkan atau diperluas gitu ya. Pasal 22 kita itu yang saya sebut karakternya bersifat enumerate, itu sama sekali tidak memberi jalan untuk hal lain selain 5 tahun itu. Jadi nggak ada jalan sama sekali kalau kita bicara konstitusi. Tapi kan kita tadi saya sudah bicara bahwa ternyata cara pandang orang ini utilitarian. Nah, kalau utilitarian, Anda tidak pakai konstitusi, Anda pakai kekuatan senjata. Saya melihat ini kekuatan senjata, tidak ada cara lain. Ada keinginan untuk memakai pasal 12 Undang-Undang Dasar bahwa Presiden dapat mengatakan nggak ada kegentingan memaksa itu. Al-ihwal kegentingan memaksa. Ya itu kan dia karang-karang, ini semua ngarang ini. Jadi ini semua ngarang, ini cara berpikir utilitarian yang berkarakter Marxis. Udah ini mau kosong nih. Fasis. Fasis dan basis ini. Dua-duanya jalan bareng-bareng, kombinasinya dua-dua ini. Mestinya yang kita lakukan adalah tunduk taat pada konstitusi, karena itulah yang paling agung, paling indah, paling masuk akal ditakar dari segi prinsip-prinsip republik. Saya sih menghendaki mari kita tunduk dan taat. Pak Adinda prinsip negara yang mengadut republik. Prinsip republik nggak bisa kita keluar dari sini gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya rasa ini juga main-main dan menjadi jebakan, menjebak Pak Jokowi. Mengapa menjebak Pak Jokowi? Kan orang luar negeri menemukan kenyataan bahwa Indonesia kok susah diprediksi, tidak ada kepastian, begitu. Jadi, kok begini, bernegara kok begini, begini. Kalau konstitusi aja bisa diinjak-injak kayak begini, apalagi dan cuma investasi gitu ya. Masa kita nggak bisa, masa kita nggak diinjak-injak gitu. Nah, saya rasa ini mesti dipertimbangkan betul oleh semua orang yang ada di atas, kecuali orang-orang yang punya pikiran itu gitu ya. Terutama Pak Presiden, saya minta agar beliau sungguh-sungguh menghindari isu ini, jangan ambil jalan ini, jangan ada di track ini. Rasanya Pak Jokowi menurut saya seperti pernah saya bicarakan di satu tempat,
coba buka lagi lorong-lorong sejarah, khususnya sejarah Pak Harto gitu ya. Kita mesti akui ada begitu banyak hal baik di masa pemerintahan Pak Harto. Ada juga memang kekurangan gitu ya. Dan hal-hal baik itu sebenarnya bisa menjadi kenangan yang indah buat Pak Harto dan keluarganya tentu saja begitu ya. Tetapi begitu berakhir di ujung yang begitu katastrofik. Apa yang terjadi sekarang? Pak Harto yang memiliki berbagai kenangan baik sebenarnya, ada begitu banyak catatan baik sebenarnya, seolah-olah tidak pernah ada. Pak Harto susah sekali recovery di hari-hari ini. Padahal dia, Anda boleh senang boleh tidak, di kampus saya itu ada namanya Masjid Yayasan Amal Bakti Pancasila. Masjid yang kayak begitu itu kan banyak banget. Di kampung saya itu ada SD Impres, ada Pelabuhan Impres, ada Puskesmas Impres, macam. Ada begitu banyak hal baik yang ditorehkan oleh Pak Harto. Tapi hanya karena barang sepotong itu. Dan ada tahu, Ustadz masih ingat kan? 97 itu kan Pak Harto sebenarnya sudah ancang-ancang untuk nggak mau maju. Dia bilang, dia dulu top, tua, ompong, peot. Apa kayak gitu? Dia udah dalam tanda petik dia udah gak mau maju. Harmoko terus masih rakyat mau. Begitu datang itu malah petaka yang namanya krisis, Harmoko juga suruh Pak Presiden berhenti kan gitu. Jadi Pak Jokowi menurut saya anggap saja ini guyonan deh. Tidak usah terlalu serius isu-isu ini gitu ya. Saya ingin beliau berpikir waras gitu agar kelak satu hari nanti sejarah politik dan tata negara Indonesia mencatat beliau dalam tanda petik sebagai orang yang konsisten terhadap ketentuan konstitusi. Saya rasa itu yang paling bagus dia jalani daripada dia memilih hal lain di luar yang sosial itu. Saya kira itu. Sebenarnya ada lagi, ini ada dua hal yang menurut saya. Kalau itu kan jelas ya. Di konstitusi kita jelas itu tidak ada jalan sedikit pun seperti itu. Tadi apa saya setuju aja, tapi ada juga menurut saya yang ini memang perlu. Apakah Pak Jokowi ini tadi dia kalau menurut Pak GN Pak Gatot Nurmantio kemarin dia dikelilingi oleh orang-orang yang ingin mendorong dia masuk jurang. Pak GN kan menyatakan meminta betul Pak Jokowi sama dengan apa yang dikemukakan oleh Ustadz Margarito tadi. Tapi kan kalau saya lihat kan kayaknya ada sisi yang lain, Ustadz. Kan dia hadir yang di GBK. Di situ kan menyebutkan perpanjangan, ya kan dia tahu itu. Terus 3 periode. Kan yang menyampaikan perpanjangan, yang menyampaikan 3 periode itu kan orang-orang lingkar dekat dia sendiri. Dan dia kan tidak mengambil tindakan jangan-jangan Pak Jokowi itu ngerjain orang-orang itu juga. Kan dulu kan dia pernah dia ngomong pada waktu pertama kali. Kan dia nggak mau tuh. Bambang yang pertama kali kan Bambang juga tuh menyampaikan pada waktu itu. Ya kan sekarang ini kan Pak Jokowi bilang ini orang yang mau memojokkan saya, ya kan? Itu sebabnya saya kira begini juga. Kalau urusan politik ini kan sesuatu yang tidak memiliki bentuk ya. Jadi begitu cair dengan segala macam hal ihwal dalam politik itu, dan sehingga boleh juga di satu sisi seperti tadi, tapi sisi lain jangan-jangan memang Pak Jokowi juga mengerjain orang-orang ini. Bisa. Keluarga gua loh yang nanti nanggung gitu loh. Sejarah akan mencatat bahwa saya atau anak saya punya orang tua pernah begini, dan itu tidak bisa dihindari seperti kita pelajari sejarah-sejarah negara-negara lain kan, sejarah Prancis, Inggris, macam-macam begitu itu. Sejarah kita juga sempat menulis dalam tanda petik Bung Karno yang kurang enak. Ya, sejarah kita juga menulis Pak Harto dalam tanda petik kurang enak. Itukah lagi yang mau dititi oleh Pak Jokowi? Betul. Sayang sekali gitu. Apa sih yang mau didapat dari situ? Ya tidak mau lagi gitu. Meninggalkan legacy yang baik. Apa lagi sih yang mau didapat dari situ? Kenangan apa yang mau didapat dari situ gitu? Apa gitu? Suatu hari nanti orang akan bicara seperti yang kita bicarakan, orang-orang bicara mengenai Bung Karno di masa lalu dan Pak Harto di masa lalu, gitu. Itukah yang boleh didapati atau boleh diikuti oleh Pak Jokowi? Saya rasa ini orang waras, ini orang ada hati, dan saya yakin dia memiliki hati, dan saya kira di batas tertentu beliau mengatakan, enggak deh, gua nggak mau, saya nggak mau diperalat.
Tapi misalnya kalau skenario politiknya ini tiba-tiba Pak Jokowi mau nih nerima, Bang Yani percaya nggak bahwa ini akan menjerumuskan Pak Jokowi? Percaya nggak? Iya, bisa juga atau dia mau menikmati itu. Nah, itu kan persoalannya selain seperti itu. Kenapa? Ini menurut saya ini mungkin nanti kita minta konfirmasi ke Ustadz Margarito ini ya, yang kan beliau kan salah satu orang ahli tata negara yang dekat dan selalu mengkaji proses ketatanegaraan di Amerika kan. Ini ada problem di samping itu juga. Kan saya tidak pernah menemukan literatur atau dokumen atau fakta-fakta Presiden Amerika itu mengendos calonnya. Ya nggak pernah ada. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Dia sebut harus kayak gini, Nggak harus pernah, kayak gini, nggak harus kayak pernah. gini, ini kan tidak pernah. Nggak pernah ada. Bahkan terakhir kalau kita lihat Obama, ya kan, dia ucapin terima kasih, sudah selesai. Dan kita juga di Republik Indonesia ini kalau selama ada ini juga tidak kan, Gus Dur kan tidak pernah mengendorse walaupun dia di-impeach akhirnya kan. Terus terakhirlah SBY. SBY itu kan kerabatnya yang maju. Besannya, Hatta Rajasa tuh, Pak. Tapi dia netral. Dia kan netral. Dia tidak mau menggunakan kekuasaan kepada dia. Tapi Pak Jokowi kan berkali-kali memberikan isyarat itu. Terakhir kan dia berikan isyarat itu, Ika Ganjar lah. Iya, tapi saya pikir begini juga. Apa ya? Itu kan enggak gini menurut saya, itu kan sikap yang sangat tercela.